Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Untuk selamanya, Engkaulah bagian yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami mengasihi-Mu lebih dari apapun. Salam, jumpa kembali dengan Pendeta Momon Awangsa dalam siaran rohani Kristen hari ini atau ibadah online hari ini. Tema kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan, adalah kasih kepada semua orang. Kitab terambil dari Efesus pasal 5 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mari kita berdoa. Diberkatilah perenungan firman Bapa hari ini dengan berkat Bapa. Berikan iman yang kokoh dalam menjalani hidup di dunia ini dengan pertolongan daripada Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sejak dunia ini mengalami perubahan yang sangat dahsyat, yaitu dengan adanya air bah, maka seluruh jagat raya ini terendam dan mati. Dan Alkitab mengatakan hanya Nuh, istrinya Nuh, anak-anaknya Nuh yaitu Sem, Ham, dan Yafet, serta mantu-mantunya yang masuk dalam bahtera Tuhan dan selamat dari air bah itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih Tuhan, maka keturunan itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mencoba untuk mendirikan menara sampai ke langit tingginya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Allah tidak berkenan kepada orang-orang tersebut. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah menginginkan semua ciptaannya tersebar di seluruh dunia ini, dengan etnis yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, maka diserahkan ke seluruh dunia ini keturunan manusia itu, atau keturunan Adam itu diserahkan ke seluruh dunia ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, maka daripada itu kasih perlu kepada semua orang diberitakan, dan kita nyatakan kasih itu kepada semua orang. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita teringat dengan satu tokoh yang namanya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, adalah James Hudson Taylor. Dia seorang misionaris Inggris. Sekalipun dia jauh dari Inggris, dia berlayar datang ke Tiongkok karena rindu untuk jiwa-jiwa di Tiongkok. Nah, saudara-saudara yang terkasih, maka pada tahun 1835, maka beliau mendaratlah di Tiongkok. Padahal usia beliau saat itu baru 21 tahun. Karena cintanya akan pekerjaan Tuhan, karena cintanya akan jiwa-jiwa, maka beliau datang ke Tiongkok. Nah, inilah bukti yang diberikan oleh Tuhan, kasih yang diberikan kepada Hudson Taylor, rindu untuk jiwa-jiwa untuk mengenal kepada Tuhan. Maka daripada itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih saya akan bagi menjadi 3 di sini. Yang pertama, karena kasih setia Allah. Jadi karena kasih setia Allah, manusia hidup bukan sekedar hidup. Kita menjadi pemilik dan pengelola alam semesta, ciptaan daripada Allah. Itu kasih yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengelola dunia ini. Oleh karena ciptaannya yang ajaib dan heran itu, kita harus kelola. Lalu yang kedua, oleh karena cinta kasihnya. Jadi yang kedua, oleh karena cinta kasihnya, sekalipun manusia telah jatuh ke dalam dosa dan sepatutnya dihukum, Allah rela menyerahkan anaknya yang tunggal turut menjadi manusia, mati disiksa untuk menyelamatkan kita agar memperoleh hidup yang kekal. Itulah kasih yang sungguh-sungguh dibuktikan oleh Allah sendiri. Dan yang ketiga, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kasih tidak munafik, belum atau bukan pencitraan. Jadi kasih itu tidak munafik. Jadi kasih itu bukan pencitraan, tidak mendendam, tapi terus setia dan mengasihi sekalipun menderita, seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka daripada itu, kita sebagai murid-murid Tuhan, kita sebagai umat-umat Tuhan harus menjadi saksi dalam kasih dalam kehidupan kita, baik di dalam gereja Tuhan, baik di dalam rumah tangga kita, baik di dalam masyarakat, baik dalam bangsa dan negara. Contoh daripada teladan daripada Tuhan Yesus, kasih itu harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Kasih kepada sesama manusia. Walaupun mungkin rumpun kita berbeda, etnis kita berbeda, tetapi Allah mengasihinya. Maka kita sebagai umat pilihannya juga harus mengasihi seperti teladan daripada Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, kami menyadari ya Tuhan betapa sulitnya ya Tuhan untuk membagi kasih kepada sesama kami.
tapi kami dimampukanlah kiranya oleh kasih daripada Kristus. Seperti Allah sendiri karena kasih kepada dunia ini, maka lahirlah Tuhan Yesus yang dari sorga turun ke dalam dunia ini dan mati bagi kami semua karena bukti kasihnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua itu karena anugerahnya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih yang Tuhan berikan kepada kami sebagai orang-orang yang berdosa. Maka kami diampuni atas dosa-dosa kami. Terpuji namamu Bapa di sorga. Terpuji namamu Tuhan Yesus Kristus. Dan terpuji Roh Kudus yang mempersatukan kami dalam persekutuannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Angkat tanganmu di hadapan Allah dan terimalah berkat Allah. Kiranya kasih karunia, anugerah damai sejahtera, berkat yang datang daripada Allah Bapa di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua katakan amin, amin, amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan.